Capek ya, bukan karena pekerjaan hari ini, tapi karena kepikiran beban esok hari yang belum tentu terjadi. Ramadan sudah berjalan, tapi kenapa hati masih terasa berat, seolah kita sedang memikul beban masa depan yang bahkan belum Allah takdirkan di atas sajadah kita. Mari sejenak berhenti dan dengarkan ini baik-baik. Ada hari-hari di mana hatimu terasa penuh, bukan karena pekerjaan hari ini, tetapi karena beban esok yang belum tentu terjadi. Pikiranmu melompat terlalu jauh, membayangkan kegagalan yang belum datang, takut pada sesuatu yang bahkan belum Allah takdirkan. Padahal hari ini saja belum selesai kau jalani dengan tenang. Bukankah seringkali kita kelelahan, bukan karena terlalu banyak berbuat, tetapi karena terlalu banyak mengkhawatirkan. Kita sibuk memikirkan bagaimana nanti, sampai lupa bahwa sekarang adalah satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki. Esok hari belum tentu kita temui, sementara hari ini Allah titipkan di genggaman kita sebagai amanah yang harus dijalani sebaik mungkin. Islam mengajarkan ketenangan yang sederhana namun dalam. Kerjakan kewajiban hari ini dengan sungguh-sungguh, lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Bukan berarti kita tidak boleh merencanakan, tetapi jangan sampai rencana mencuri ketenangan, karena ada batas antara ikhtiar dan kecemasan. Ikhtiar adalah bentuk iman, sedangkan kecemasan berlebihan seringkali lahir dari lupa bahwa Allah Maha mengatur. Betapa banyak manusia yang sibuk menata esok hari, tetapi lupa menata hatinya hari ini. Betapa banyak doa dipanjatkan untuk masa depan, namun sedikit yang benar-benar hadir penuh dalam sholat hari ini. Padahal Allah lebih mencintai hamba yang fokus memperbaiki dirinya saat ini daripada hamba yang terus resah memikirkan masa depan tanpa kepercayaan. Lihatlah bagaimana Ramadan mengajarkan kita tentang waktu. Kita hanya diperintah untuk menahan diri dari terbit fajar hingga terbenam matahari, tidak lebih. Allah tidak meminta kita berpuasa untuk hari esok di hari ini. Maka, ambillah pelajaran itu untuk hidupmu. Rasulullah mengajarkan kita untuk hidup dengan kesadaran hari ini. Beliau tidak memerintahkan umatnya memikul beban 2 hari sekaligus. Cukup 1 hari, 1 langkah, 1 kebaikan. Karena setiap hari memiliki rezekinya sendiri, ujiannya sendiri, dan pertolongannya sendiri. Allah tidak pernah kehabisan cara untuk menolong hamba. Hanya saja, seringkali hati kita terlalu gaduh untuk menyadarinya. Jika hari ini kau lelah, cukup lakukan yang terbaik sesuai kemampuanmu. Jika hari ini kau jatuh, bangkitlah perlahan tanpa harus memikirkan berapa kali kau akan gagal di masa depan. Dan jika hari ini kau sudah berusaha, maka tenanglah. Allah tidak tidur, dan masa depanmu tidak pernah luput dari pengawasannya. Jalani hari ini dengan ikhlas, luruskan niatmu, perbaiki sholatmu, jaga hatimu. Soal esok hari, biarlah Allah yang mengurusnya. Karena tidak ada penjagaan yang lebih sempurna selain penjagaan darinya. Hari ini adalah amanah, bukan beban. Hari ini bukanlah sesuatu yang datang tanpa tujuan. Ia adalah amanah yang Allah titipkan tepat pada waktunya, sesuai dengan kekuatanmu. Jika hari ini terasa berat, sejatinya bukan karena Allah memberi beban berlebih, melainkan karena hati kita sering memikul beban yang bukan miliknya. Kita membawa kecemasan esok hari ke dalam hari ini, hingga langkah terasa tertatih dan jiwa terasa letih. Allah tidak pernah meminta hamba untuk menyelesaikan seluruh hidup dalam 1 hari. Yang Allah minta hanyalah kesungguhan menjalani apa yang ada di depan mata. 1 sholat tepat waktu,
satu pekerjaan yang dikerjakan dengan jujur, satu kesabaran yang dijaga, meski hati sedang tidak baik-baik saja. Itulah bentuk penghambaan yang seringkali luput kita sadari. Banyak orang merasa gagal, bukan karena kurang berusaha, tetapi karena merasa harus menuntaskan segalanya sekaligus. Padahal iman mengajarkan ritme yang lembut. Hari ini, untuk hari ini. Seperti matahari yang terbit perlahan, Islam tidak pernah memaksa jiwa untuk berlari tanpa jeda. Bahkan dalam ibadah pun, Allah menyukai amalan yang sedikit tetapi konsisten. Ketika kau bangun di pagi hari, sebenarnya Allah sedang berkata dalam diam, "Cukup jalani hari ini dengan baik, aku yang akan menjaga sisanya." Namun, kita seringkali mengabaikan pesan itu. Kita terburu-buru, gelisah, dan merasa waktu selalu kurang karena hati tidak benar-benar hadir dalam apa yang sedang dikerjakan. Menjalani hari ini dengan sebaik mungkin bukan berarti harus sempurna. Islam tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kejujuran dalam berusaha. Jika hari ini kau hanya mampu bertahan, maka bertahan dengan sabar adalah ibadah. Jika hari ini kau hanya mampu tersenyum meski hati lelah, maka senyum itu bernilai di sisi Allah. Ada ketenangan yang lahir ketika seseorang berhenti melawan hari ini. Ia menerima bahwa hari ini memiliki warna sendiri, kadang cerah, kadang mendung. Namun ia tetap melangkah dengan keyakinan bahwa apapun yang Allah izinkan terjadi hari ini tidak pernah lepas dari kasih sayangnya. Maka jangan rusak hari ini dengan ketakutan akan esok. Jangan cemari amanah hari ini dengan kecemasan yang belum tentu terjadi. Kerjakan yang terbaik yang bisa kau lakukan sekarang. Hadirkan Allah dalam setiap aktivitasmu. Karena ketika hari ini kau jalani dengan iman, hari ini akan menjadi saksi bahwa kau telah berusaha dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang bersungguh-sungguh. Ikhtiar tanpa cemas, bekerja tanpa menyandera hati. Dalam hidup, Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk diam dan pasrah tanpa usaha. Namun Islam juga tidak membenarkan hati yang disandera oleh kecemasan. Disinilah letak keseimbangan iman, ikhtiar dengan sungguh-sungguh, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan lapang dada. Banyak manusia terjebak pada satu sisi. Ada yang terlalu pasrah tanpa usaha. Ada pula yang berusaha keras, tetapi hatinya terus gelisah. Ikhtiar sejati bukan tentang seberapa keras kau bekerja, melainkan seberapa jujur niatmu saat bekerja. Ketika niat diluruskan karena Allah, maka usaha menjadi ibadah, bukan beban. Namun ketika niat berubah menjadi ambisi yang berlebihan, usaha yang sama justru melahirkan kegelisahan. Hati pun lelah sebelum tubuh benar-benar kehabisan tenaga. Kecemasan sering muncul saat seseorang ingin menguasai hasil. Kita ingin semuanya berjalan sesuai rencana, sesuai harapan, sesuai keinginan. Padahal tugas hamba hanyalah berusaha, bukan memastikan. Ketika kita mencoba mengambil peran Tuhan dalam menentukan hasil, disitulah hati mulai retak oleh kekhawatiran. Allah Maha mengetahui batas kemampuan hamba. Dia tidak menilai dari hasil akhir semata, tetapi dari kesungguhan dan kejujuran dalam proses. Ada orang yang bekerja keras namun hasilnya kecil, tetapi di sisi Allah nilainya besar karena dijalani dengan sabar dan tawakal. Sebaliknya ada yang mendapatkan hasil besar, namun hatinya kosong karena dijalani dengan penuh kegelisahan dan lupa kepada Allah. Bekerja tanpa menyandera hati berarti melakukan yang terbaik hari ini, tanpa terus-menerus memikirkan kemungkinan terburuk esok hari. Ketika kau sedang bekerja, bekerjalah seolah kau sedang beribadah. Hadirlah sepenuhnya. Jangan biarkan pikiran melompat ke masa depan hingga mengabaikan keberkahan saat ini.
Rasulullah mengajarkan doa yang sederhana namun dalam, meminta kebaikan hari ini dan perlindungan dari kegelisahan. Ini isyarat bahwa iman bukan tentang menghapus masalah, tetapi tentang menjaga hati agar tetap tenang di tengah proses. Karena hati yang tenang lebih kuat daripada rencana yang rumit. Jika hari ini hasil usahamu belum sesuai harapan, jangan langsung menyimpulkan kegagalan. Bisa jadi Allah sedang mengajarkan kesabaran atau menyiapkan jalan lain yang lebih baik. Kegagalan hari ini seringkali hanyalah penundaan menuju kebaikan yang belum kau pahami. Maka bekerjalah dengan tekun, berdoalah dengan rendah hati, dan lepaskan hasilnya kepada Allah. Jangan biarkan usaha yang seharusnya mendekatkanmu kepadanya justru menjauhkan hatimu dari ketenangan. Karena ikhtiar yang benar selalu membuat hati lebih dekat kepada Allah, bukan semakin jauh dari rasa aman. Tawakal sejati melepaskan esok hari ke dalam genggaman Allah. Tawakal seringkali disalahpahami sebagai sikap menyerah tanpa usaha. Padahal tawakal sejati justru lahir setelah ikhtiar dilakukan dengan sepenuh hati. Ia adalah ketenangan yang muncul ketika seseorang sadar bahwa apapun hasilnya, Allah tidak pernah keliru dalam menetapkan. Tawakal bukan kelemahan, melainkan kekuatan batin yang hanya dimiliki oleh hati yang benar-benar mengenal Tuhannya. Ketika seseorang bertawakal, ia berhenti bertanya, bagaimana jika esok gagal? Dan mulai berkata, apapun yang terjadi esok, Allah bersamaku. Inilah pergeseran besar dalam cara pandang seorang mukmin. Fokusnya tidak lagi pada skenario terburuk, melainkan pada keyakinan bahwa setiap takdir membawa hikmah. Meski awalnya terasa pahit, Allah tidak menjanjikan hidup tanpa ujian, tapi Allah menjanjikan kecukupan bagi yang berserah. Tawakal membuat seseorang mampu tidur dengan tenang, meski masalah belum selesai. Mampu tersenyum meski jawaban doa belum datang, bukan karena masalahnya ringan, tetapi karena ia tahu siapa yang memegang kendali atas hidupnya. Banyak kegelisahan lahir karena kita ingin memastikan masa depan sebelum ia tiba. Kita ingin kepastian, jaminan, dan kejelasan. Padahal Allah sengaja menyembunyikan esok hari agar hati kita terus bergantung kepadanya, bukan kepada rencana. Ketika segalanya sudah pasti, manusia sering lupa berdoa. Ketidakpastian justru menjadi pintu terdekat menuju tawakal. Tawakal sejati juga mengajarkan keikhlasan menerima hasil. Jika yang datang sesuai harapan, kita bersyukur. Jika yang datang berbeda, kita bersabar tanpa berburuk sangka. Karena orang yang bertawakal yakin bahwa apa yang luput darinya tidak pernah ditakdirkan untuknya. Dan apa yang datang kepadanya tidak mungkin salah alamat. Menyerahkan esok hari kepada Allah bukan berarti berhenti merencanakan, tetapi berhenti menggantungkan ketenangan pada rencana. Rencana boleh berubah, jalan boleh berliku, tetapi Allah tidak pernah berubah dalam kasih sayangnya kepada hamba yang percaya. Ada kelegaan besar ketika hati berkata, "Ya Allah, aku sudah berusaha hari ini, esok aku serahkan kepadamu." Kalimat ini bukan sekedar ucapan, tetapi keputusan batin untuk berhenti melawan takdir. Dan disinilah jiwa mulai merasakan damai yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Jika hari ini kau masih merasa takut akan esok, itu manusiawi. Namun jangan biarkan rasa takut itu menguasai hatimu. Ajaklah Allah dalam setiap kegelisahanmu. Karena tawakal bukan tentang menghilangkan rasa takut, tetapi tentang mempercayakan rasa takut itu kepada Allah yang Maha Menjaga. Hidup yang tenang lahir dari kepercayaan kepada takdir Allah. Pada akhirnya ketenangan hidup tidak lahir dari hidup yang sempurna, melainkan dari hati yang percaya. Percaya bahwa Allah tidak pernah salah mengatur, tidak pernah lalai menjaga, dan tidak pernah kejam dalam menetapkan takdir. Ketika kepercayaan ini tumbuh,
Hidup tidak lagi terasa sebagai beban yang harus dikendalikan, tetapi sebagai perjalanan yang dijalani bersama Allah. Banyak orang menghabiskan hidupnya untuk mengejar rasa aman. Padahal rasa aman sejati tidak pernah datang dari kepastian dunia. Ia datang dari keyakinan bahwa di balik setiap peristiwa, baik atau buruk, ada Allah yang Maha Mengetahui apa yang terbaik untuk hamba. Orang yang percaya kepada takdir Allah tidak berarti pasif, tetapi ia aktif tanpa panik, bergerak tanpa gelisah. Menjalani hari ini sebaik mungkin adalah bentuk iman yang paling nyata. Bukan dengan rencana besar yang melelahkan, tetapi dengan kesadaran kecil yang konsisten. Salat yang dijaga, lisan yang ditahan, hati yang dibersihkan dari iri dan dengki. Hal-hal sederhana inilah yang sering menjadi sebab datangnya ketenangan. Meski hidup belum sepenuhnya rapi, ketika mulai mempercayai takdir Allah, kau akan berhenti memaki masa lalu dan berhenti mencemaskan masa depan. Kau akan belajar bahwa masa lalu adalah pelajaran, bukan hukuman. Dan masa depan adalah janji Allah, bukan ancaman. Yang benar-benar membutuhkan perhatianmu hanyalah hari ini. Tempat di mana kau masih bisa memilih untuk taat, sabar, dan ikhlas. Ada keindahan dalam hidup yang dijalani selangkah demi selangkah. Orang yang terlalu jauh melompat ke esok hari sering kehilangan keberkahan hari ini. Padahal keberkahan tidak selalu mengubah keadaan, tetapi hampir selalu menguatkan hati. Dan hati yang kuat akan mampu melewati keadaan apapun. Serahkanlah esok hari kepada Allah dengan penuh adab, bukan dengan keluhan, tetapi dengan doa, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan harapan. Karena Allah tidak pernah menutup satu jalan, kecuali untuk membuka jalan lain yang lebih sesuai dengan kebaikan hamba. Jika hari ini kau belum sampai pada tujuanmu, tidak apa-apa. Jika hari ini kau masih berjuang sendirian, tidak mengapa. Allah melihat setiap langkahmu, bahkan langkah yang tersembunyi dari pandangan manusia. Tidak ada usaha yang sia-sia ketika Allah menjadi sandaran. Maka hiduplah dengan tenang. Kerjakan yang terbaik hari ini. Maafkan dirimu atas kekurangan. Perbaiki niat sebelum tidur. Dan ketika malam tiba, lepaskan seluruh kekhawatiranmu kepada Allah. Karena jiwa yang damai bukanlah jiwa yang bebas dari masalah, tetapi jiwa yang yakin bahwa apapun yang datang esok hari, Allah telah lebih dulu ada di sana. Cukup hari ini, tugas kita Allah. Pada akhirnya, hidup tidak meminta kita untuk mengetahui segalanya, tetapi mengajarkan kita untuk percaya. Percaya bahwa Allah lebih memahami jalan hidup kita daripada pikiran kita sendiri. Ketika hati terlalu sibuk mencemaskan esok hari, seringkali kita lupa mensyukuri nafas yang masih Allah izinkan hari ini. Padahal hari ini adalah hadiah, bukan beban. Jalani hari ini dengan sebaik mungkin. Bukan berarti hidup tanpa rencana, tetapi hidup dengan kesadaran. Kesadaran bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan dengan niat karena Allah memiliki nilai yang besar di sisinya. Kesadaran bahwa lelah yang halal, sabar yang ditahan, dan doa yang dipanjatkan diam-diam tidak pernah hilang begitu saja. Tidak semua doa harus segera dijawab, dan tidak semua harapan harus segera terwujud. Ada waktu-waktu di mana Allah sedang membentuk hatimu agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat kepadanya.
Jika hari ini belum sesuai dengan keinginanmu, jangan tergesa menyimpulkan bahwa Allah menjauh. Bisa jadi Dia sedang menuntunmu dengan cara yang lebih lembut. Esok hari tidak perlu kau genggam erat-erat. Serahkan ia kepada Allah dengan penuh adab dan keyakinan. Biarkan hatimu beristirahat dari beban yang belum tentu terjadi. Karena ketika kau sudah berusaha hari ini, Allah tidak akan menelantarkanmu di hari esok. Maka tenangkanlah hatimu. Lakukan kewajibanmu hari ini. Perbaiki niatmu. Hadirkan Allah dalam setiap urusanmu. Dan saat malam tiba, tidurlah dengan damai. Karena ada Allah yang tidak pernah tidur menjaga hidupmu. Cukup hari ini, esok ada Allah. Semoga Ramadan kali ini menjadi awal bagi kita untuk benar-benar menitipkan seluruh hari esok kepada Sang Pemilik Takdir. Karena saat kau sudah melakukan yang terbaik hari ini, Allah tidak akan membiarkanmu sendirian di hari esok. Selamat beristirahat dalam penjagaannya. Maukah kamu melepaskan satu saja rencana besar yang paling mencemaskanmu malam ini dan mempercayakan hasilnya sepenuhnya pada Allah?